Halo, selamat malam. Jumpa lagi di Adu Perspektif malam hari ini bersama Budi Adiputro dan Ari Putra seperti biasa. Ini pembukaan udah basi kayaknya kayak begini betul, terus. tapi kali ini kita nggak pakai yang lebih basi lagi. Kita masih host cabutan itu Enggak. Kontrak kita udah lupa. Udah lupa. Ya, Apa udah itu kontrak? ikhlas. Ya kan? Ini adalah amal sodakoh kita Iya, buat Republik. inilah yang diskusi inilah yang akan menemani menjadi amalan kita nanti di kehidupan selanjutnya. Betul. Mengkompensasi dosa-dosa gitu ya kan. Karena kita harus sedikit religius karena malam ini ada alumni UIN. Dan kita tidak berdua. Tentu saja biasanya ada Pak Torik ya. Ada Pak Dan Pak Torik. Torik ini agak sombong. Iya. Setelah kemarin tempat parkirnya terancam konfliktual antar ormas ini kan. Iya. Iya, tapi ya kita Karena ormas tempat beliau parkir udah menyatakan dukungan ke pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Iya, dan mungkin setelah orang ini purna tugas keamanannya bisa dijamin. Iya. Tapi itu Pak Torik nanti. Pak Torik. Kali ini kita ditemani oleh seorang jurnalis yang senior dan lama berkecimpung di bidang hukum dan kriminal. Tidak hanya berkecimpung, bukan pelaku ya. Tapi beliau mengamati kasus-kasus kriminalitas ya. Sampai juga menyelami. Iya. Bahkan sudah mengerti bagaimana pelaku-pelaku kejahatan itu berpikir dan bertindak. Iya, lu kalau mau niat jahat dikit aja udah dari mata lu udah bisa dia tebak. Iya, jadi Anda reporter-reporter baru Detikcom jangan kelabui kawan ini ya. Penjahat pun dia udah ngerti cara pikirnya, apalagi klan ya kan. Iya, dan kita perkenalkan orang ini cocok dengan satu peribahasa yang bisa menggambarkan sosok yang satu ini. Ya, siapapun bisa dilobi kecuali kaktus. Oh, salah lu kayaknya. Gimana tuh? Karena belakangan kaktus pun udah mulai bisa dia lobi. Kita perkenalkan Fajar Pratama. FJP ya. Selamat malam. Iya. Standar banget. Kasih salam apa kayak salam salam tempel gitu kan. Salam presisi deh. Salam presisi, salam ya kita dorong pembenahan Polri gitu aja. Ini gue langsung ngomong apa gimana? Boleh lah, terserah. Perkenalkan aja dulu ini. Balikin deh. Gembang panggung kawan. Tapi Bang Fajar ini perlu untuk lagi gitu karena kita ini di opening aja Bang. Abis itu nggak ngerti kita topiknya. Jadi di sini Anda kerjanya agak lebih berat. Iya. Nah, kita perkenalkan satu lagi ini agak senior kan? Iya, yang kita memulai dari Man with the blue jeans. Oh enggak? Oh iya benar. Pasti kan? Pasti, ya kan. Kupikir dia pakai baju merah. Dan beliau ini pernah berdebat dengan anggota Partai Komunis Indonesia waktu di penjara dulu katanya. Di rumah tahanan. Iya, rumah tahanan. RTM Budi Utomo. Iya. Apa itu takut kebangkitan PKI argumennya rendah kok. Iya. Segitu dong, kalian takut katanya. Ya, dan tentu saja beliau ini satu-satunya di antara kita semua, bahkan mungkin di redaksi Detik ini ya. Yang pernah berinteraksi langsung dengan legenda hidup dari legenda itu. Living legend tuh kayak Mas Guru itu living legend. Ini legenda kepolisian. Ya, kayak beliau ini living legend. Living legend. Ini legenda kepolisian Jenderal Hugeng. Gak banyak yang punya interaksi cerita-cerita mengenai interaksi langsung itu. Dan beliau ini juga politisi top, penulis, jurnalis, wartawan. Nah, dia pernah pernah juga dipukul dadanya sama Jenderal Benny Murdani. Iya, banyak perjalanan hidup agak panjang ini. Iya. Buku autobiografi bisa 3 jilid, Bos. Bisa 2 jilid. Itu pun masih mau nambah. Iya, itu pun banyak yang dia umpetin ya. Iya. Langsung aja kita perkenalkan. Opung Pandana Bapak. Kupikir Opung udah gak mau lagi ke tempat kita. Iya, malah kita yang dituduh nggak undang-undang. Kita dibilang ini forum koci-koci nih ngapain gitu. Selanjutnya. Yang kedua, dengan khas pecinya, ya kan? Bung Karno seperti hidup di tengah-tengah kita. Menggunakan peci rakyat. Iya, sebagai seorang tokoh pro demokrasi, pemantau pemilu, dan sekarang lebih banyak bergerak di bidang agribisnis untuk memberikan kepastian ketahanan pangan buat Indonesia. Karena Presiden sudah mengatakan perhatikan krisis energi, krisis pangan. Tahun depan gelap.
Kita sambut Ray Rangkuti. Kasih tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan. Jadi apa nih kita? Kita mulai dari Bang Pak Fajar dulu. Bang Fajar, ini kepolisian sebelum ke Opung dan ke Bang Ray izin ya Bang. Nanti kita juga akan ada narsum-narsum yang ada di Zoom. Nanti ada Kang Acep Iwan Saidi. Beliau ini pakar semiotika yang kita butuh penerawangan gestur nih. Dari pidato presiden, dari persidangan Sambo dengan rekan-rekannya. Kemudian kita juga ya banyak lah yang perlu diamati ya. Nah ini Bang Fajar, kemarin sempat viral di TikTok ya, karena saya referensinya TikTok setelah Detikcom, TikTok. Kalau bahasanya, Terima kasih. kalau bahasanya Bang Ray bukan viral, viral. Viral, ya itu Nadatul Ulama. Kalau Muhammadiyah viral. Iya. Ya UIN agak dekat ke viral. Iya viral. Tergantung Buruan tanya. Iya. Oke, nah kemarin tuh sempat yang menarik perhatian netizen adalah ketika Jenderal Listio Sigit itu berpidato dan di zoom in itu tangannya gemeteran dan itu sempat rame itu kemarin tuh. Nah kira-kira ini ada apa nih antara kekuasaan dan kepolisian kita hari ini dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Detikcom? Ini belum sampai briefingnya. Betul. Padahal pertanyaan itu yang nggak boleh ditanyakan bos. Oh iya. Langsung lu buka buat pembukaan. Biar di belakang nggak muncul lagi. Iya. Ya, terima kasih. Biasanya diskusi itu kan ringan, naik, medium, Iya, paling ini berat. langsung ini ya. Ini lebih berat dari yang paling berat nih pertanyaan. Yang berat-berat kita keluarin di awal. Iya. Ini kesalahan Pak Idam ya lain kali kalau bikin forum briefing itu jangan parsial Pak Idam ya. Silakan. Ya, kalau dari sudut pandang kami di Detik lebih tepatnya saya pribadi memandang peristiwa ini ya, peristiwa apa yang tadi disebutkan buku bergetar seperti itu, konteksnya pada saat itu adalah, ini aku natap mana ya? Oke. Konteksnya pada saat itu adalah Presiden Jokowi memanggil lebih dari 500 perwira Polri ke istana. Saya belum tahu Bung, ini apakah pertama kali ada seorang kepala negara memanggil 500 perwira Polri? Dalam sejarah pernah ada sebelumnya apa belum? Sepertinya belum pernah. Ini pertama kali dalam sejarah. Dan yang fenomenal juga nggak boleh bawa topi, nggak boleh bawa tongkat, handphone ya. Iya. Ya betul. Jadi seorang kepala negara memanggil lebih dari 500 perwira, bukan sembarang perwira. Jadi perwiranya ini terdiri dari pemimpin teritorial yang memiliki fungsi sangat strategis. Dari Sabang sampai Merauke ada Kapolres, ada Kapolda. Kapoldanya memang ada yang tidak bisa hadir karena nanti kita bahas di bab yang lain. Kemudian ada juga pejabat utama Mabes Polri yang fungsi strategisnya tuh udah nggak main-main lah seperti itu. Totalnya lebih dari 500. Di situ Presiden Jokowi dalam peristiwa yang sangat bersejarah itu menekankan sejumlah poin, pada intinya adalah pembenahan. Pembenahan satu untuk tidak bergaya hidup mewah atau tidak menunjukkan gaya hidup mewah meski mentang-mentang punya mobil dan motor yang bagus seperti itu. Kemudian yang kedua tentang soliditas internal. Mengenai soliditas diulang 2 kali. Solid di internal dulu, baru kemudian TNI dan Polri. Nah, mengenai soliditas internal ini sebenarnya kita tidak tahu detail, tidak tahu betul apa sebenarnya informasi yang menjadi latar belakang Presiden menyampaikan hal tersebut. Tapi kan sebagai seorang kepala negara, levelnya negarawan, menyampaikan kan nggak perlu detail. Ada background apa, sesensitif apa itu, sehingga yang perlu disampaikan cukup soliditas di internal aja dulu, seperti itu. Kemudian itu 2 hal yang utama. Yang ketiga adalah perlunya disederhanakannya konsep presisi yang dimiliki Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo Kapolri. Nggak jelimet tuh kata Presiden. Nah iya, Pak Presiden menggunakan diksi yang jelimet itu. Konteksnya adalah ada peristiwa bersejarah. Dan yang menjadi relevan dalam diskusi ini tentunya Presiden dalam dalam menyampaikan arahannya itu menjadikan sejumlah rujukan peristiwa. Namun peristiwa yang disebut secara gamblang, brand peristiwanya disebut, itu kasus Ferdi Sambo. Disebutkan dengan kasus Irjen FS ini membuat tingkat kepercayaan publik kepada Polri menjadi turun. Padahal waktu itu pernah Presiden mengingatkan kepada ngumpulin polisi juga, hati-hati ini sangat tinggi loh
kepercayaan publik kepada polisi, hati-hati kan Presiden Iya, betul. dulu pernah ingatin juga soalnya kan. Itu adalah wejangan-wejangan sebelum 8 Iya, Juli 2022, sebelum peristiwa Jumat Keramat. Karena tinggi kan Iya. kepuasan publik waktu itu. Ya, Gitu. kemudian disampaikan Presiden setelah peristiwa Verdi Sambo dan skenario rekayasanya muncul, tingkat kepercayaan publik dari angka 84 turun, drop menjadi sekitar 50-an. Seperti itu. Jadi di pandangan kami seperti itu. Ya, dan ini pertanyaan nggak apa-apa bahaya, jawaban yang nggak boleh. Iya. Iya, untungnya Om Fajar ini tenang dan terukur kan. Karena biasa melihat kejahatan-kejahatan kehidupan ini. Oke, tapi sebelum ke Opung dan Bang Rey, kita saksikan lagi yuk, apa sih yang dipesankan Presiden kepada para perwira tinggi Polri ini. Silakan Pak Idam. Mainkan Pak Idam. Pak Idam. Pak Torik ada di situ. Pak Idam Perlu saya mainkan. sampaikan, 66 negara berada pada posisi rentan, 345 juta orang di 82 negara sudah masuk menderita kekurangan pangan akut. Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu. Keadaan situasi seperti ini harus ngerti. Sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini. Hati-hati. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup. Lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total. Masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temeh aja. Sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh dengan keterbukaan. Nah, itu satu dari banyak message tadi ya yang Bang Fajar udah sampaikan. Itu hati-hati, rem total. ya. Rem total gaya hidup. Iya, rem total. Opung apa yang dicatat? Iya. Mendikte ya. Sebenarnya di bagian lain pidato ini ada bridgingnya tentang hati-hati dengan gaya hidup karena itu memicu kecemburuan sosial. Ya. Kondisi sosial saat ini, nah disebutkan tadi. Lagi sulit. Lagi. Nah, Opung, komentari dulu, Opung. Pidatonya Presiden ini soal kecemburuan, internal ancaman-ancaman internal ketika ya balik lagi omongan tadi, krisis energi, krisis pangan 2023 gelap, kompak, gitu harus kompak kan, ya kan? Jadi tragedi yang ada bukan tragedi aja, ironi dengan apa yang diucapkan Presiden tadi. Di dokumen yang ada pada tahun 219 waktu Idam 2019, Pung. 2019 waktu Idam Aziz jadi Kapolri, dia sudah mengeluarkan perintah larangan polisi pamer gaya hidup mewah. Dan kemudian radiogram ini, perintah ini dijabarkan oleh Kadif Propam namanya Sigit Listio. Listio Sigit. Yang sekarang jadi Kapolri. Waktu itu Sigit mengatakan poin terakhir akan dikenakan sanksi tegas jika ada anggota Polri yang melanggar perintah ini. Itu 3 tahun yang lalu. 2019 ya, Pung. Jadi apa yang disampaikan Presiden nggak ada yang baru. Sama sekali nggak ada yang baru. Gitu loh. Tidak ada yang kasih feeding kepada Presiden
bahwa dulu sudah ada begini. Saya khawatir nggak ada. Dijorokin aja dia. Satu. Kemudian juga kenapa Kak Latah mengatakan jangan memilih gaya hidup yang mewah. Emang polisi bisa mewah dengan gajinya? Ini kan lucu-lucu jadinya. Ada mobil besar mau simpan dulu di garasi ya. Ada mobil-mobil mewah mau simpan dulu ya. Kau tampil jangan mewah. Klise-klise. Banyak hal perintah yang tidak berjalan dan tidak peduli. Gitu loh. Sama dengan logika apa yang terjadi dengan narkotik yang 4 kilo. Normalnya, apa Kapolri, apa Bareskrim, apa Irwasum dan segala macam sudah atensi kepada Sumatera Barat. 14,6 kilo. Hebat, dahsyat ini. Kagak. Kapolri suka Bukit Tinggi bisa mainkan, ini bisa apa kan, gak ada kontrol. Atensi itu maksudnya Atensi dari atas. dikontrol betul karena angkanya Mabes, besar ya. Di level Mabes. Dan ada juga yang sampai sekarang tidak selesai, kalau mau betul-betul membersihkan Polri dari narkoba, ada dualisme sekarang. Sudah dibiarkan terjadi begitu. BNN dengan Direktorat Anti Narkoba. Dibiarkan. Seharusnya polisi, seluruh struktur polisi tidak ikut dalam hal apa? Dalam penanganan narkoba. Biarlah BNN diperkuat. BNN yang ini. Ini sekarang apa yang terjadi? Ada BNN dianggap polisi, dia tangkap. Ada satu skandal yang nggak terbuka bahwa ada berapa waktu itu dalam bukti 1,2 T diambil oleh polisi dari Mabes, diambil dari BNN. Kemudian nggak tahu kemana. Kemudian banyak anggota-anggota yang polisi di Polres bagian narkotikanya yang justru menjual barang bukti dan segala macam. Itu dibiarkan, tidak dibedah, diselesaikan langsung. Semua aja BNN. Kenapa? Itu contoh. Oh, jadi praktek jual beli barang bukti itu udah banyak terjadi. Dan itu udah sangat banyak. Dan terbuka. Iya, dan terbuka. Bahkan kita Itu sejak kapan, Bung? Opung kan lama di jurnalis. Udah 5-10 tahun terakhir lah. Jadi sama dengan begitu Presiden tadi pidato mengenai jangan hidup mewah, jangan ini, hati-hati. Dibilang begitu. Loh, Idam udah keluarkan perintah seperti itu. Nggak jalan, nggak peduli. Ironinya di situ. Kenapa tidak justru sekarang kampanye bukan jangan hidup mewah? Pinjamlah ucapan Hugeng bahwa suap itu adalah penghinaan. Dia kasih uang itu berarti menghina. Jadi betul-betul bukan lagi klise-klise, bukan lagi lip service, bukan lagi ini. Betul-betul dalam totalitasnya. Dan masih banyak polisi yang dedikasi, masih banyak polisi yang pengabdiannya betul-betul karena sumpah jabatannya. Nah ironinya apa? Dia jadi polisi, habis akpol sumpah, mau jadi Kapolres sumpah, mau jadi Kapolda sumpah. Sumpah-sumpah ini dikhianati. Malah petaka. Jadi sebenarnya yang dikampanyekan oleh apa itu Presiden, apa Kapolri, apa segala macam, itu apa yang lebih nyata, lebih konkret gitu loh. Bukan lagi janganlah hidup bermewah-mewah, yang hati-hati dengan apa. Nggak punya makna gitu loh. Itu yang kalau saya lihat 3 tahun yang lalu Idam Aziz keluarkan radiogram. Kagak jalan. Gitu loh. Sama itu sekarang yang menjadi tanda tanya. Yang tadi Kapolda, dia udah pernah Kapolda Banten, terus Kapolda di Lampung sebentar, terus kemudian ke Kapolda Sumatera Barat, kemudian ke Jawa Timur. Iya kan? Jadi Minahasa.
Bagaimana bisa, apa nggak ada Dewan Kepangkatan Tinggi yang melakukan penilaian? Mengecek segala macam, baru kemudian, oh go. Dia kelas A, tipe A loh, Jawa Timur. Gitu loh. Ada sesuatu yang harus, dalam hal ini betul-betul sesuatu harus diinikan. Kalau ada sesuatu dan harus diinikan itu artinya kan selama ini meskipun ada radiogram, ada aturan, ada perintah, itu kan nggak jalan. Artinya wajar dong kalau presiden yang akhirnya turun tangan sendiri mengingatkan kembali para petinggi Jadi Polri. gini ya, saya sendiri pernah ngomong dengan presiden dan kemudian dia catat dengan baik, kulihat ada block notnya. Kapan ini, Bung? Dia 3 tahun yang lalu, saya lama cukup ngobrol. Saya bilang, menilai satu Kapolri sukses apa tidak, pada periode dia jadi Kapolri, ada nggak lahir Kapolda yang dicintai rakyat? Ada nggak Kapolres yang dicintai oleh rakyat? Hati-hati dengan Kapolda Jawa Timur, Sumatera Utara. Bersih, tidak bisa disogok, tidak bisa di ini. Jangan coba-coba. Penanganan perkara, ada nggak pernah dengar itu? Bukan soal janganlah bermewah-mewah. Janganlah apa. Ada nggak itu kita dengar? Kepala-kepala daerah ada. Termasuk Jokowi waktu wali kota Solo. Ya toh, Kamil waktu Bandung, wali kota Bandung. Ya kan? Anwar, macam-macam ada kepala-kepala daerah. Kapolda ada nggak? Kapolres ada nggak? Wah hebat itu Kapolres Jakarta bilang, wah dicintai rakyat. Kalau rakyat melapor ke dia, wah bukan main. Nggak mau disogok, nggak mau disuap. Bukan main, waduh hebat ya polisi kita ya. Ada nggak cerita itu? Dan harapan kita presiden menganjurkan itu, gitu loh. Jadi manfaatnya cukup besar nggak presiden mengumpulkan para perwira Polri, mengutarakan kembali peringatan-peringatan, mengingatkan kembali gitu. Manfaatnya itu besar kalau ada tindak lanjut yang konkret. Tidak. Opung lihat ada nggak tindak lanjut yang konkret pasca? Belum ada. Itu baru intro ini. Itu bisa jadi klise. Itu bisa hanya cerita dongeng aja. Dulu dikumpul nggak boleh pakai tongkat komando, nggak boleh pakai topi, nggak boleh bawa handphone. Cuma cerita-cerita aja. Tapi kalau itu punya dampak yang besar akibat dari pertemuan itu dan terasa, katakanlah tanda kutip ada satu revolusi mental, ada perubahan daripada ini, itu baru. Gitu loh. Kalau enggak ya aja. klise aja gitu loh. Oke, kita lempar ke Bang Rey dulu. Bang Rey, ya. Gimana Bang Rey melihat Ya. presiden ngumpulin polisi, terus nggak boleh bawa handphone. Kalau kata Opung drama-drama aja itu Ya, apa? drama-drama. Nah, tapi kan ada juga orang yang percaya bahwa wah presiden langsung ambil komando gitu. Ini berarti udah parah betul dan presiden mendorong percepatan perbaikan di itu institusi Polri gitu. Ya saya kurang lebih sama dengan Bang Panda ya. Saya sih kira udah beberapa media juga menulis komentar saya yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh presiden itu adalah tindakan yang sangat minimalis sebagai kepala pemerintahan. Minimalis. Sangat minimalis malah sebagai kepala pemerintahan. Kenapa saya katakan begitu? Sedikit banyak tadi argumennya sudah disebutkan oleh Bang Panda gitu ya. Pertama karena presiden adalah kepala tertinggi dari institusi polisi. Kedua, persoalan di internal polisi ini sudah sangat akut. Dalam 2 bulan terakhir saja, setidaknya ada 4 peristiwa di internal polisi yang sebetulnya nggak bisa dimaafkan itu gitu di institusi polisi. Ada penembakan, ada polisi dengan polisi juga saling tembak. Terakhir adalah soal dugaan ada anggota polisi yang menyimpan dan menjual barang bukti narkotika. Itu menunjukkan kepada kita bahwa persoalan di internal kepolisian itu sudah sangat akut yang nggak bisa diselesaikan dengan himbauan
seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau saya dengan Bang Panda melakukan himbauan logik, gitu. Tapi kalau Anda sebagai kepala pemerintahan, inilah saatnya yang tepat bagi presiden untuk, istilah saya sebetulnya, melakukan revisi undang-undang kepolisian untuk membawa kepolisian ini ke perubahan yang sangat signifikan dan substansial. Karena sejauh yang saya lihat dalam perjalanan reformasi kita, setidaknya menurut saya ada 2 institusi yang sampai sekarang relatif sangat lambat proses reformasi institusinya. Satu, Kejaksaan Republik Indonesia, dan yang kedua adalah Kepolisian Republik Indonesia. Ini 2 institusi yang amat sangat lambat proses terjadinya reformasi di internal gitu. Yang menarik di institusi kepolisian ini, alih-alih ada proses reformasi, alih-alih mereka makin profesional, alih-alih mereka makin humanis macam-macam itu, yang ada degradasinya makin terus-menerus gitu. Jadi kalau kita sebutkan itu tadi misalnya akutnya sudah sangat kelihatan, persoalannya sudah sangat kelihatan, simpati publik terhadap kepolisian hari demi hari makin mau. Jangan ingat ya, bukan hanya 2-3 tahun ini institusi polisi selalu di bawah dalam tingkat kepuasan publik terhadap institusi negara loh ya. Itu mungkin sudah hampir berjalan sekitar 7 bahkan 10 tahun terakhir ini, di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap institusi negara itu peringkat yang selalu terbawah itu adalah salah satunya adalah institusi polisi. Agak jarang tuh polisi itu 5 ke atas tingkat ininya kepuasan publik terhadap polisi. Jarang sekali, setidaknya 7 sampai 10 tahun terakhir ini gitu. Ini lagi-lagi mengisyaratkan kepada kita Presiden Jokowi sebagai kepala tertinggi dari institusi polisi itu nggak cukup melakukan himbauan. Gitu. Tadi Bang Pandu udah menyebut kalau cuma sekedar jangan hidup bermewah-mewah macam-macam itu sudah ada telegram dari Kapolri yang sebelumnya. Tapi persoalannya memang kenapa tidak jalan. Lalu uniknya setelah setelah Pak Jokowi misalnya mengumumkan tadi misalnya himbauan macam-macam itu, relatif kan 2 minggu setelah, sekitar 2 mingguan ya, himbauan itu. Atau 1 minggu ya? Hari Jumat. Jumat ya. Jadi menjelang 1 minggu himbauan itu, nggak ada tindakan apa-apa di dalam. Misalnya tidak ada himbauan, perintah lah. Jangan himbauan dong. Ini kan polisi ini sifatnya nggak ada himbauan, ini perintah gitu loh. Dalam situasi krisis ini bukan institusi polisi itu nggak mengenal himbauan. Institusi polisi itu hanya mengenal larangan dan perintah gitu loh. Anda nggak boleh begini, perintahnya begini. Karena di semua institusi polisi itu kan seluruh atasan adalah perintah gitu loh kira-kira itu. Nggak ada saya menghimbau, nggak ada. Jadi sejak itu mestinya sudah ada perintah dari Kapolri atau dari siapapun untuk segera menyerahkan kembali misalnya LHKPN mereka ke KPK supaya bisa dilacak. Duit mereka dari mana macam-macam, sehingga bisa mewah. Bukan, saya kira ya di luar persoalan ada kesenjangan sosial gitu. Tapi kan kalau polisi punya harta yang besar, masalahnya di mana? Masalahnya apakah ia bisa membuktikan bahwa hartanya itu didapatkan secara benar atau tidak? Kan itu sebetulnya. Jadi polisi kaya itu tidak salah. Polisi karena kekayaan itu dia punya moge gitu ya, punya mobil. Nggak ada salah, mungkin dia punya bisnis turun-temurun, atau mungkin istrinya punya bisnis yang cukup bagus, macam-macam kita nggak tahu. Tapi kan persoalannya seperti tadi disebut oleh Bang Panda, kita mengerti secara profesional gaji mereka sekian, secara profesional ya, tapi kehidupan mereka luar biasa. Ada yang menyebut misalnya bajunya bisa sampai 7 juta ya kan sekali pakai, sepatu 10 juta dan seterusnya itu. Tapi orang nggak tahu background usahanya dia apa. Sehingga sampai pada derajat itu. Nah ini menurut saya yang paling penting sekarang dilakukan oleh Kapolri. Kepada seluruh anggota kepolisian ya untuk menyerahkan kembali hak KPN mereka kepada KPK supaya dibaca oleh publik. Apakah mereka layak sebetulnya untuk hidup dalam kondisi ini bagian dari mengoperasionalisasikan presisi tadi di dalam derajat yang lebih konkret gitu mungkin. Iya. Makanya kan kita sebutkan tadi, kalau di polisi itu nggak ada namanya himbauan. Adanya cuma 2, Anda melarang atau Anda memerintah. Dihimbau kepada polisi ya supaya mengecek apakah rumah ya kan, masyarakat kita dimasuki maling apa tidak. Ya nggak jalan itu kan di polisi. Ada perintah, Anda kerjakan. Menghimbau para penjahat tolong jangan dijahati ya kan rakyat kita ini kan. Di polisi. Ini saya tidak tahu presiden kita
seperti orang yang di luar institusi polisi itu gitu. Kayak tidak punya kendali Iya, ya Bang ya. tidak punya. Seperti orang di luar. Bahwa saya ini orang luar, karena saya orang luar tuh ya saya cuma menghimbau. Tapi kan kalau Tidak ada kita lihat perintah kan sama sekali. kemarahannya tuh real. Oh dari iya, Bang Fajar, iya, ya. iya. Kegeramannya itu Justru real. ironiknya itu tadi di situ beliau kepala dari seluruh institusi yang bernama kepolisian, tapi pidato itu memposisikan beliau seperti orang di luar itu gitu, dengan tingkat kemarahan yang luar biasa. Ya kayak kita ini. Iya, kan Kayak aneh kita gitu saya. ngobrol ini, Mestinya sebagai kepala negara mengumpulkan 550 sekian ya perwira tinggi kepolisian, nggak ada lagi namanya himbauan. Kita sejak ini saya akan perintahkan kepada Saya perintahkan, Menkumham ya. misalnya ya untuk segera merevisi undang-undang kepolisian dan seterusnya itu agar seluruh ini bisa kita kontrol. Sebab saya percaya betul dengan apa yang disebutkan oleh almarhum Nurholis Majid ya. Apa kata beliau itu? Membangun negara itu nggak bisa cukup dengan mengandalkan kepercayaan kepada orang per orang. Itu kan yang dilakukan Pak Jokowi sekarang. Yo kalian baik dong gitu. Mungkin setahun 2 tahun dia baik. Tapi tahun ketiga keempat nggak ada yang jamin. Oke. Oleh karena itu harus dibangun sistemnya. Nah Pak Jokowi tidak bicara sistem membangun institusi polisi modern yang istilah saya itu ada 4. Pertama humanis, kedua dialogis, yang ketiga adalah profesional, dan yang keempat adalah independen. Itu yang saya sebutkan itu tadi. Ini prasyarat bagi pembuatan institusi kepolisian modern kita sekarang. Tapi kalau misalnya merevisi undang-undang kepolisian, apakah 4 dimensi itu tidak ada di dalam undang-undang itu sekarang? Faktanya apa yang kita terima sekarang? Jangan-jangan law enforcement-nya yang tidak berjalan. Jadi Law enforcement itu Dulu kan terkait zaman dengan Opung yang institusi. kemudian menyusun undang-undang Iya, kepolisian iya. waktu itu kan. Jadi begini, yang menarik ya, yang menarik tadi tidak lagi sebenarnya presiden pada level hati-hati, jangan tunjukkan. Benar yang dikatakan Rian, instruksi, perintah, gitu loh. Jadi itu benar yang dikatakan Rai tadi, seakan-akan dia di luar, seakan-akan dia bukan Jadi gitu orang loh. ketiga ya, jadi orang ketiga. Kemudian menjadi antagonis dalam arti kata, kemudian jangan bermewah-mewah. Emang bisa bermewah-mewah? Dari mana gajinya? Dari mana bisa gitu Harusnya loh. instruksinya seperti apa, Pong? Kalau Apa yang agak ideal gitu dalam perspektif Opung. Instruksinya? Iya. Kalau tadi kan itu. Menginstruksikan Kapolri dalam waktu 3 bulan, 2 bulan atau tidak akan terjadi lagi hal yang seperti ini. Kemudian mengenai narkoba begini, mengenai apa ini, langsung per langsung sektor terukur, ya, setiap langsung sektor. terukur, Oke. gitu Ini loh, kan- langsung. Ya. Misalnya soal kemana barang bukti setelah ditangani oleh polisi. Iya. Itu karena kita nggak punya betul-betul institusi yang menjamin bahwa semua barang bukti yang disita oleh polisi itu dapat dipertanggungjawabkan. SOP yang ini ya. Itu dia. Dan Oke. sejatinya menurut saya nggak bisa lagi diatur oleh Telegram. Misalnya hidup bermewah-mewah itu diatur oleh Telegram. Nggak jalan tuh. Iya. Nah oleh karena itu ya harus Dinaikkan diangkat levelnya. levelnya, Gitu ya, kira-kira. Iya kayak barang bukti biasanya kan ya kita tahu barang bukti ini kan ini Pak Fajar yang dibakar terus satu kampung giting. Iya. Itu kesalahan SOP menentukan lokasi juga. Iya, sampai pembakaran itu Iya, aja iya. masih belum. Iya. Iya, Itu betul. pernah ditanyakan Ari dan Pak Tori ke Pak Menko Polhukam. Jadi Nanti saya gini cek ya, dulu undang-undangnya. seperti Idam Aziz waktu Kapolri 3 tahun yang lalu, dia keluarkan perintah sama dengan omongan presiden tadi. Iya. Apa kemudian tidak jalan? Iya. Apa konsekuensinya itu tidak jalan? Iya. Siapa yang risau itu tidak jalan? Kenapa tidak jalan gitu loh? Iya. Ya misalnya kayak yang Opung sempat singgung tadi, misalnya soal narkoba kan. Ada 14,6 dua kilo, itu Oke. udah atensi. ada dualisme nih, Iya. BNN sama narkoba kan. Dualisme itu ya. Apa Oke. nama Pak yang ada spanduknya? Pak depan? Petrus Golose. Ya, ada spanduknya. Kawan Opung. Spanduknya depan sini nih. Iya, balihonya banyak. Jadi kita tahu kalau jadi calon gubernur mungkin udah pada Ada tuh. tingkat keterkenalannya udah banyak. Ada videonya BNN tuh, War on Drugs tuh. Nge-rap gitu. Kan tadi ada SOP dan bagaimana apakah ini anjuran tadi himbauan bahasanya
Kalau saya sih bilangnya sama Ari mungkin ini udah perintahnya presiden gitu. Itu bisa betul-betul terlaksana dan dimengerti dan tidak hanya dimengerti tapi juga bisa dieksekusi langsung oleh jajaran kepolisian. Kita tanya nih, udah ada senior kepolisian yang bergabung bersama kita di Zoom. Ada Jenderal Susno Haji, mantan Kabar Reskrim yang top terkenal. Ya. Dan juga ada pakar semiotika ITB Kang Acep Iwan Saidi. Selamat malam Jenderal Susno dan Kang Acep. Ya, ini temanya sama kayak Bang Ray Rangkuti Sama nih, ini kayaknya. Jenderal nih kayaknya kan. Sama-sama agriculture. Iya. Sama-sama petani. Iya. Memastikan ketahanan pangan untuk Republik. Ya, karena krisis energi, krisis pangan. Mungkin El Fajar mau bertanya dulu kepada Jenderal Susno dan mungkin Kang Acep nanti akan kita minta untuk menganalisa nih tadi. Ya, semiotik. Semiotiknya wajahnya presiden, wajahnya perwira-perwira tinggi yang ada di depan sambil nulis-nulis itu kan. Silakan Pak Al Fajar dulu. El Fajar dulu silakan. Sambil kita menghimbau juga ada kawan kita El Torik yang menonton dari sana mungkin bisa bergabung. Kalau ini cocok himbauan. Iya. ini Hubungannya nggak struktural. Nggak struktural. Ini saling Ini kalau di Iya. gambar bagan-bagan tuh garis putus-putus. Putus-putus. Koordinasi. Iya. Pak Torik silakan kalau mau ambil kursinya di sini. Pak Fajar silakan Pak Fajar. Kepada Pak Susno, bisa terdengar ya? Iya. Ini Pak. Terdengar. Iya. Terdengar. Kita mau pengen ada gambaran nih Pak. Karena kalau kemarin kita hari Jumat itu melihat pernyataan dari Presiden Jokowi, itu Presiden Jokowi ada beberapa arahan berkaitan dengan kaitannya dengan serse Pak. Misalkan jangan sampai polisi itu mencari-cari kesalahan seperti itu. Itu ada di penekanannya Presiden juga. Pak Susno sebagai purnawirawan yang membidangi bidang serse juga ketika masih masa bakti di kepolisian. Itu kira-kira pembenahannya bisa dilakukan di bagian mana saja Pak? Karena kita tahu persoalan seputar ini dunia penyidikan juga ini yang memunculkan perkara jual beli narkoba melibatkan Kapolda, calon Kapolda Jatim, Kapolda Sumbar yang calon Kapolda Jatim ini Irjen Teddy Minahasa. Karena ada celah dalam mengganti dugaannya adalah mengganti barang bukti menjadi tawas seperti itu. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Susno. Oke. Ya. Terima kasih. Tadi saya agak deg-degan gitu mau nyambung ya. Takutnya kurang beberapa detik terakhir dicekal. Karena kita punya backup namanya Opung Pandana Baban. Yang dekat sama Presiden Jenderal. Ya. Di saya kan dicekal bersama Pak Kamarudin. Kurang beberapa detik mau tayang, nggak tahu katanya ada pesan siapa, ada pesan dari langit sana mungkin ya. Dicekal gitu. Nah malam ini saya diminta tampil di saya nggak datang gitu, saya takut dicekal juga. Tapi di sini karena dijamin gitu, karena namanya detik, ya detik-detik terakhir katanya aman. Mainkan Jenderal. Mainkan Jenderal. Jadi begini, saya tertarik sekali Pak Presiden ngomong ya, tapi jangan dia lupa panglimanya itu kan polisi, tentara itu panglima tertingginya itu kan presiden. Ya. Kenapa tadi saya sangat pendapat dengan Pak Rai, Pak Panda gitu. Langsung saja. Langsung semua poin-poinnya itu dibuat langsung gitu. Saya perintahkan kepada Kapolri. Tidak ada lagi yang merekayasa perkara. Cari-cari kesalahan itu kan merekayasa kan. Itu paling nggak enak itu. Direkayasa. Kemarin rekayasanya korban jiwa yaitu Brigadir Yosua. Sekian tahun yang lalu yang besar juga direkayasa Kabar Reskrim gitu. Saya lagi jabat ditangkap pada buah gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Untung saya nggak mati masih bisa ngomong gitu kan. Nah, Selama masih bertani sih aman sih Jenderal. Walaupun sampai sekarang sudah 12 tahun perkara saya nggak diputus itu di Mahkamah Agung. Tapi biarlah untuk arsip aja, siapa tahu ada rakyat yang mau bersangkar gitu. Jadi langsung saja misalnya tidak boleh merekayasa perkara. Jadi sejak detik ini kalau saya menerima laporan ada perkara yang direkayasa, ada orang keberatan, akan saya suruh periksa, dan kalau betul itu rekayasa dan perkaranya di Polres, Kapolresnya saya copot. Satu tingkat di atasnya Kapolda saya copot juga. Kan tegas gitu kan. Nah kan Kapolri mengatakan
2 tingkat. Ya kalau terjadi rekayasa di Polda, maka Kapoldanya dicopot, Kapolrinya dicopot juga. Atau tawar-menawar, 1 tingkat saja. Misalnya terjadi rekayasa di Polres, cukup yang dicopot itu Kasat Serse Polres dan Kapolresnya. Karena itu mencari-cari kesalahan itu banyak sekali sekarang. Sering. Dan kemarin waktu saya mulai bersuara di televisi terkait dengan Brigadir Joshua, anak saya kan usahanya dicari-cari kesalahan. Begitu saya lapor katanya polisi liar yang datang itu. Ya mudah-mudahan liar betul gitu ya. Itu dalam rangka mencari-cari kesalahan. Jadi ada gitu. Kemudian mafia kasus yang misalnya mulai dari penyidik dan sebagainya. Ini dikatakan oleh Pak Mahfud loh yang ngomong itu, bukan saya. Kalau mau marah-marah aja sama Pak Mahfud gitu. Ada, ya ada. Bener gitu kan. Nah kenapa begitu? Kita kan banyak yang ngalami. Kemudian berikutnya, Pak Presiden mengatakan jangan gaya hidup mewah. Lah apa tindak lanjutnya? Perintahkan siapa yang bertanggung jawab ini? Saya perintahkan Kapolri, mulai saat ini saya akan perintahkan inspeksi di kantor polisi. Parkir-parkir kendaraan yang berjejer di sekitar Tronojoyo itu, mobil-mobil mewah punya siapa? Belum nanti segala macam. Tapi itu kan sebenarnya bukan melihat gaya hidup mewahnya. Yang penting tadi, sebagaimana kata Pak Pandana Baban, gaji polisi itu berapa sih? Tapi yang penting itu adalah bagaimana cara dia mendapatkan uang itu. Itu yang penting. Jadi Pak Susno, Ya. Pak Susno, saya jadi teringat waktu Pak Yusuf, Jenderal Yusuf jadi Menhankam Pangap. Ya. Tidak ada satu mobil pun, mobil pribadi yang parkir di halaman Merdeka Barat. Di luar polisi. Itu zaman 1. Nah kemudian zamannya Pak Yusuf, kalau ada seperti tadi dikatakan ada panglimanya ini, dia kejar sampai ke bawah. Dia kejar sampai ke ini, yang tanggung jawab. Jadi sebenarnya sudah banyak contoh. Ya sama dengan juga dulu zaman Pak Awaludin, zamannya Pak Hugeng, sudah banyak contoh sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini, itu yang kita katakan banyak yang menjadi lip service. Banyak yang hanya klise-klise. Tanpa ada tindakan yang nyata. Itu. Jadi inilah yang kita himbau malam ini. Kita ini kan sudah menjadi civil society malam ini. Mudah-mudahan terpantau baik oleh Presiden, oleh DPR, dan oleh elit Polri sendiri. Contohnya misalnya, saya tidak mau lagi lihat ada mobil petinggi Polri pakai ngueng-ngueng. Kenapa? Penanggung jawab keamanan itu adalah Kapolri. Turun ke level provinsi Polda adalah Kapolda. Aneh sekali kalau Kapolda mau ke kantor, mobilnya di ngueng-ngueng di depan, di ngueng-ngueng belakang. Sehingga dia tidak merasakan bahwa Jakarta ini macet, Bandung macet, dan sebagainya. Maaf, saya dulu waktu Kapolda Jawa Barat nggak ada ngueng-ngueng. Yang mengendalikan mobil itu saya dari dalam. Tapi sopirnya nyupir. Saya bilang belok kanan, belok kiri, belok ini. Pak, buntu ya, kalau buntu mundur loh. Iya, sebabnya kalau kita dikendalikan oleh ajudan, ya, ajudan sudah pakai HT. Bapak lewat rute 1, udah rute 1 itu 15 menit sebelum Kapolda lewat, sudah ditutup. Jadi kalau ditanya gimana Pak Bandung, oh tertib, Bandung lancar. Tapi begitu orang Jakarta ke Bandung, baru di Jalan Pastur aja disambut macet gitu. Nah begitu. Sekarang masih kan sering kelihatan kita mau ke bandara atau mau kemana, ngueng, lihat plat dinas. Nggak boleh lah gitu. Ya kalau macet gimana? Ya biarin. Kalau mau ke kantor supaya nggak terlambat, ya bangun pagi bila perlu jam 4 ke kantor. Dan dibenahi itu. Nah jadi itu salah satu bentuk kemewahan. Dan menjalar ini kan sampai kepada level apa? Istrinya pun ikut begitu. Kita lihat Sambo berapa ajudannya. Kemudian istrinya Sambo berapa ajudannya, berapa supirnya. Hampir habis 20 Polri yang digaji oleh negara untuk melayani itu. Itu salah satu bentuk pola hidup mewah dengan memanfaatkan fasilitas negara. Dan ini mestinya pengarahan seperti ini berlaku juga untuk instansi yang lain.
Kemudian kita lihat juga rumah. Kalau rumah pejabat Polri di depannya itu dipasang traffic cone, fasilitas jalan umum ditutup gitu. Kenapa? Supaya beliau tidurnya aman. Loh, kalau mau aman, ya jangan jadi pejabat dong. Ya jadi pejabat yang bertanggung jawab di bidang keamanan. Katanya ngamaninkan rakyat. Kita kan nggak bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Wah, Jakarta aman, Indonesia aman. Tapi kalau kita tidur, lihat aja. Kok di situ dijaga panser, dijaga apa. Nah, ini mudah-mudahan dengan kita ngomong gini berubah. Karena kita kalau mengharapkan dari presiden, ya itulah presiden. Bagaimana presiden? Dia sendiri yang harusnya memerintahkan. Lihat aja kemarin contoh kasus Sambo. Presiden Republik Indonesia. Kalau yang namanya presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara. Batuknya saja jadi perintah itu. Kok dia batuk itu perintah itu. Ini 6 kali. Saya minta dibongkar cepatnya. Ngomong lagi secepatnya. Ngomong lagi secepatnya. Saya sudah katakan di beberapa media itu kasus yang gampang. Yang nembak sudah ngaku itu ada, sayalah yang nembaknya, senjatanya ada, saksinya ada, mayatnya ada, peluru ada, serba ada. Kok nggak ditangkap-tangkap Baradae? Nah setelah Baradae ditangkap, baru seminggu udah ngaku dia akan terbongkar kasusnya. Ini sampai berbulan-bulan. Presiden kok hanya ngomong, saya minta secepat, kok minta? Saya perintahkan beri waktu seminggu harus terungkap. Kan begitu. Tapi maklumlah, kan begitu. Nah, ini kalau kedengaran oleh Pak Presiden, mudah-mudahan nanti akan ada target. Gitu. Nah, kemarin tuh jangan hidup mewah. Bukan jangan hidup mewah, jangan mencari uang yang tidak benar. Gitu. Ya, kalau cari uang tidak benarnya, tidak dinampakkan untuk beli baju bagus, tidak nampak kenapa disimpan, ya bersama saja. Nah, kemudian tadi saya sangat tertarik bahwa orang tidak ada itu yang namanya track record daripada petinggi Polri yang terekam. Ada berputar hanya itu saja. Ada orang yang Kapolda 4 kali gagal jadi Kapolda Metro Jaya karena apa nggak tahu lah, bukan gagal kan, copot. Dia sebelum jadi Kapolda Metro Jaya berasal dari Kapolda di salah satu provinsi di Nusa Tenggara. Sekali dia Kapolda di situ kan, masuk Metro Jaya 2 kali. Karena dianggap gagal, pindah ke Kapolda mana itu di Sulawesi Utara apa mana 3 kali. Setelah itu pindah lagi di Sulawesi Selatan 4 kali. Apa enggak ada? Nah sama Tidi Minahasa sekian kali. Yang ganti Tidi Minahasa, yang karena Tidi Minahasa gagal, juga 3 kali juga dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, terus ke Jawa Timur. Emang enggak ada yang lain. Hanya inilah yang berputar saja. Sedangkan yang lain mimpi saja nggak boleh jadi Kapolda. Dia ditempatkan di tempat-tempat ujung, tengah hutan, saya katakan nyamuknya saja segede ayam gitu kan. Nah, sementara yang lain itu Sambo itu kan tidak pernah bergeser dari Jakarta, hanya ke Brebes saja. Karena Brebes dia bisa kenalan sama Purbalingga apa mana lupa saya. Brebes, Nah, jadi Kapolres Purbalingga dan Kapolres Brebes. Habis itu kembali ke Jakarta. Iya. Ya, itulah dia bisa berkenalan dengan Kuat Ma'ruf atau Jamu Kuat lupa saya namanya. Iya, Kuat Ma'ruf. Nah, jadi itulah ketidakadilan seperti ini terjadi. Polisi itu jumlahnya 420.000 lebih. Pak Panda lebih hafal dari saya. Beliau di Komisi 3 dulu. Kalau sekian yang berputar hanya itu saja, bagaimana Kapolri akan mendapat dukungan dari bawah? Kan perintah presiden yang lain kan harus solid internal dan solid eksternal. Ya, solid berubah menjadi sulit, gitu. Kenapa? Karena nggak kompak. Mana mau kompak? Ketidakadilan yang menguasai Polri seolah-olah hanya itu saja. Dibenahi dulu. Katanya waktu RDP dengan Komisi 3 peristiwa Sambo dikatakan kasus Sambo ini adalah seperti awal untuk mereformasi Polri. Mana reformasinya? Reformasi Polri harus diawali dengan reformasi dari dalam. Dari dalam itu apa dulu? Personelnya. Personelnya dong diperbaiki. Mulai dari rekrutmen, kemudian sikap mentalnya, sistem mutasi, sistem pendidikan, kemudian dia berkesempatan mengikuti pendidikan. Nah itu yang harus dilakukan. Nah kemudian supaya bagus,
benahi dengan IT. Data personel masukkan ke IT sehingga bisa kelihatan yang ini udah 4 kali, yang ini punya masalah, yang ini tidak. Kemudian keluhan masyarakat lagi apa? Masalah perkara. Waktu saya jadi Kabaris-Krim dulu, pernah saya benahi bahwa masyarakat bisa mengecek perkaranya lewat, saya buatkan websitenya, ada server, kemudian dengan diklik saja, dengan masukkan nomor laporan polisi akan nampak perkaranya, perjalanannya di mana, hambatannya di mana. Nggak tahu sekarang mungkin servernya udah disiram kopi kali, nggak berfungsi lagi. Nah, beli server, ada yang bilang nggak bisa kalau Pak didatakan gitu karena terlalu banyak, bohong. Transaksi bank itu jutaan kok transaksi sehari, tapi bisa terrecord sampai 5 tahun pun data elektroniknya masih. Nah sekarang kalau kita mau nanyakan perkara kita, kan lambat sekali ya. Harus ada sesuatu dulu baru diberikan. Nah kenapa? Sekarang laporan juga gitu. Laporan harus datang ke kantor polisi. Lah kenapa tidak laporan sistemnya online saja kan? Asuransi aja bisa online, buka rekening aja bisa online. Kenapa laporan kita tidak bisa online? Nah kalau online kan nanti pimpinan juga bisa melihat, masyarakat bisa melihat sejauh mana perkaranya terhambat di mana, dan kemudian yang lain-lain lebih gampang. Sama juga masalah lalu lintas, katanya bisa bayar pajak online, tapi nyatanya bohong saja, itu nggak bisa kok. Masih banyak hal-hal yang belum terakses. Nah, makin ruwet administrasi, maka makin berpeluanglah sesuatu itu untuk disalahgunakan. Nah, siapa yang bisa memperbaiki ini? Tak mampu lagi dari dalam. Saya sudah coba kok. Saya yang tumbang, saya dulu merasa kuat kok. Udah kompak saya, Pak Antasari, kemudian Pak siapa namanya, Jampidum dulu di Kejaksaan. Ternyata bertiga nggak kuat, tumbang semua gitu. Nah, tumbang malah ditahan gitu. Nah, jadi siapa yang bisa ini? Ya Presiden dong. Presiden di backup politik oleh Komisi 3 bersama Kapolri. Saya mengapa? Ya sudah terlalu parah. Dan civil society harus bicara terus. Inilah kecintaan kita kepada Polri, bukan benci gitu. Ini wujud cinta. Apa yang kita obrolkan tapi tadi. Pak Susno, sependapat nggak keteladanan itu menentukan? Keteladanan itu kunci. Itulah yang ditunjukkan Pak Hugeng, itulah yang ditunjukkan oleh Jenderal Yusuf. Keteladanan. Jadi kalau misalnya Kapolri tidak pakai terlalu banyak pengawal ngueng-ngueng, maka Kapoldanya akan begitu juga. Sampai ke Kapolres, maka Kapolresnya mungkin nggak berani pakai pengawal. Sekarang bila perlu Kapolsek pun pakai pengawal, pakai ngueng-ngueng. Sekarang di jalan di Jakarta nggak usah Kapolda, di bawah level Kapolda, level itu ngueng-ngueng semua. Mobilnya bisa ini. Ya udah jadi mayat semua, katanya yang ngueng-ngueng itu kan mayat, kapal mayat. Jadi artinya ini harus kita benahi. Nah benahi itu kritik-kritik kita yang bersifat bangun. Jangan pula kalau yang kritik nanti dikira wah ini apa yang didengar itu bukan kritiknya, bukan apa yang tidak puas masyarakat, tapi siapa dia, apa kesalahannya, apa masih kecil dulu pernah maling ayam apa enggak gitu. Nah ini enggak. Negara ini sudah berubah. Kita sudah jadi negara demokrasi, kita sudah bebas untuk bicara. Yang penting tidak menimbulkan kerusuhan. Dan media pun harus mendukung. Jangan sampai kayak TV1 dipesani gitu aja udah langsung diblokir gitu, nggak boleh ngomong. Karena apa? Media ini adalah pelopor, pengawal, dan penjaga demokrasi serta penyeimbang demokrasi. Kalau media udah diberedel kayak gitu dan medianya juga takut gitu mau memberedel dirinya, ya sudah nggak ada bicara lagi kita. Untung aja ada medsos yang bisa bicara gitu. Nah inilah saya kira kalau mulai dari mana saya sendiri bingung gitu. Kadang-kadang kalau mikirkan dari mana mulainya, saya sampai lupa udah pakai kacamata apa belum gitu. Lupa Jenderal, tapi optimis nggak Jenderal himbauan atau perintah Presiden tadi bisa betul-betul terlaksana? Soal soliditas, soal hidup mewah, soal sense of crisis. Harusnya kan bukannya kalau Presiden memberikan horizon kayak begitu gitu ya.
Itu kan udah diterjemahkan oleh Kapolri gitu. Harusnya kan Kapolri yang Iya, menerjemahkan iya. menjadi Kalau- operasionalisasi eksekusi dari sebuah kebijakan di Kalau kata level Opung harus ada tindakan-tindakan Iya. nyatanya yang langsung. Saya yakin apa yang disampaikan Presiden itu tidak akan terlaksana. Mari kita lihat aja. Sampai dengan sekarang sudah 1 minggu kan perintah Presiden. Saya buktikan saja dengan perintah Presiden waktu nangani perkara Sambo. Presiden Panglima tertinggi kok sampai 6 kali. 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Sigit Listio itu Kadif Propam mengeluarkan instruksi jangan hidup mewah. Iya, Dan tapi akan tidak tindak terlaksana. tegas. Nah sekarang mana tindak tegasnya? Sekarang yang menindak tegas kan dia Kapolri. Wallahu alam. Nah, kemudian dia sendiri sekarang yang jadi Kapolri, dia sendiri yang merotasi bawahannya untuk Kapolda sana Kapolda sini, dan faktanya kan sampai seorang bisa jadi Kapolda 4 kali. Kemudian yang Kobos bisa direktur sana, direktur sini, direktur situ, itu aja orangnya. Dia yang berhak sekarang kan, yang berkuasa. Kenapa dia tidak lakukan itu? Ya, apakah beliau sudah terlalu lelah, sudah harus istirahat supaya tidak capek? Baik. Nggak tahu saya. Baik Ya. Pak Susno. Ya, semoga ini catatan-catatan dan kritiknya bisa didengar oleh Presiden Ya. dan juga Kapolri. Menarik juga jadi catatannya termasuk soal ini ya, apa teknologi komunikasi dioptimalkan seperti itu. Ini tadi saya sambil riset-riset tentang Polri saat ini, kita juga ada beberapa catatan ya. Termasuk misal Pak Listio Sigit Prabowo itu sudah memiliki akun medsos sendiri, yang sejauh ini kami monitor itu cukup efektif dalam menanggapi keluhan dari warganet gitu, karena harus menjadi warganet kan untuk mengeluh di media sosialnya Kapolri. Beberapa kali itu dilempar ke divisi terkait, Serse Polda, Serse Polres, atau mungkin ke Bareskrim seperti itu. Dan menurut data yang kami dapatkan juga ditindaklanjuti. Katakanlah itu tidak ditindaklanjuti, ada informasi di penjelasannya, kenapa tidak ditindaklanjuti? Apakah pelaporannya buktinya kurang atau sebagainya seperti itu? Jadi kalau masyarakat mau dapat atensi bisa Iya. lewat sosial media ya, apa Betul, interaksinya gitu betul, ya. betul. Dan Satu lagi mungkin, mumpung Iya. kita lagi bicara, sekarang setiap kantor polisi, mulai Polsek sampai dengan Mabes itu harus ada hotline. Nah sekarang kalau kita misalnya saya mau nelpon Jakarta Selatan, mau laporan, nomor telepon mana yang harus saya hubungi? Saya coba 110 hampir nggak diangkat gitu, nggak pernah diangkat. Gitu. Ya. Nah sekarang nomor telepon berapa? Ya. Saya tahu nomor telepon misalnya ada HP daripada Kapolres. Jangan coba ditelepon Kapolresnya pakai HP-nya, nggak akan diangkat kalau nggak dikenal. ya, Nah sekarang di mana itu ada? Jadi mungkin lewat ini kita himbau Medsos. supaya polisi di kantornya itu ada telepon yang bisa dihubungi, baik lewat WA, SMS, ataupun telepon langsung. Dan harus ada petugas yang jaga di situ. Kemudian apa yang diteleponkan harus dicatat. Ya. Bayangkan, kalau rumah saya misalnya dirampok, saya telepon, nggak ada kan diangkat. Nggak tahu kemana nelponnya. Nah ini, oh ada, kami punya hotline sekian. Ya publikasilah dong, supaya orang tahu gitu. Ya. Atau kalau tidak, Siap. kerjasama sama operator yang macam-macam itu. Oh ya, kalau lewat Mentari teleponnya di sini, kalau lewat XL teleponnya di sini, dan jangan berubah-ubah, harus sama polisi seluruh Indonesia. ya, ini, terima kasih. ya Pak, semoga ini didengar oleh pengampu kepentingan. Kemudian saya lanjut tadi ke catatan saya. Di forum ini juga di Adu Perspektif sekitar 2 bulan lalu ya, atau 3 bulan yang lalu, kita membahas sama Opung sama keluarga Pak Hugeng juga. Ya. Di situ kita mengetahui informasi bahwa Pak Listio Sigit ini adalah Kapolri pertama yang tanpa ada desakan, tanpa apa, memention tentang jiwa-jiwa keteladanan Pak Hugeng gitu dalam sebuah postingan Instagramnya. Kalau kata Opung sebelumnya nggak ada yang berani. Iya, karena sebelumnya entah kenapa kata Opung pas itu menghindari masalah atau imbas-imbas terkaitnya seperti itu. Saya cek di postingan Instagramnya itu semangatnya adalah mengajak anggotanya berbenah untuk meneladani Jenderal Hugeng. Seperti itu, referensi yang dijadikan pijakan adalah Pak Hugeng. Seperti itu. Jadi sebetulnya ada semangat pembenahan. Memang kemudian kalau mengutip Pak Presiden Jokowi,
setelah kasus FS ini menjadi runyam. Oke, siap. Iya. Kita Beralih pamit dulu ke- kepada Iya. Jenderal Susno Duwaji. Terima Iya. kasih Pak Jenderal, selamat bertani karena kita butuh ketahanan Ketahanan pangan. pangan, iya. Ya, kalau mungkin Siap. ya susah telepon hotline polisi, mungkin kalau bertani jadi lebih ada dampaknya cepat. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Jenderal. Nah, sekarang kita Terima kasih, mau Jenderal. ke Kang Acep dulu, Iwan Iya. Saidi, sebelum kita nanti lanjutkan lagi.